Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membawakan materi yang berjudul Kecerdasan Emosional Spiritual dalam Belajar. Nah teman-teman, kita perlu ketahui bersama, kecerdasan emosional spiritual dalam belajar. Apa sih sebenarnya kecerdasan spiritual itu? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kecerdasan spiritual adalah sebuah kecerdasan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati nurani. Nah, bagaimana sih tingkat spiritual pada anak-anak? Nah, tingkat spiritual pada anak-anak tersebut tercermin pada aktivitas kreatifnya seperti yang terkandung pada Quran surah Abasa ayat 24 sampai 31. Nah, kemudian Aristoteles juga menjabarkan orang yang marah tapi cerdas adalah yang mengerti kapan dan bagaimana bersikap ketika akan marah. Kecerdasan emosional menyangkut tentang motivasi diri dengan mendorong diri dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana seseorang memiliki sifat positive thinking. Nah, dalam berpikir tuh harus tetap positif, jangan negative thinking ya teman-teman. Jangan pernah bernegative thinking. Negative thinking itu tidak ada gunanya. Teruslah berpositive thinking, bagaimanapun kita harus mengusahakannya. Nah, yang kedua yaitu bagaimana seseorang bisa memanage pekerjaannya, memanage waktunya, memanage semua hal-hal yang berkaitan tentang hidupnya, bagaimana dia mengelola segalanya agar bisa menjadi teratur, rapi, baik, dan terselenggara dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga itu bertahan menghadapi frustasi. Nah, kita ketahui bersama, terkadang seseorang itu cerdas akan tetapi ketika dia mengalami frustasi sedikit, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu salah satunya. Kita harus bertahan menghadapi frustasi karena kita ketahui bersama bahwa tidak selamanya hidup itu akan berjalan mulus tanpa ada hambatan sedikit pun. Salah guys. Karena salah teman-teman. Karena semua yang kita hadapi ini ibaratnya roda, selalu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di depan, kadang kita di belakang. Jadi kita tuh harus mensyukuri apapun yang terjadi dan harus siap menghadapi. Nah, salah satunya adalah frustasi tersebut. Kemudian mengenali emosi orang lain. Nah, misalnya nih, kalau kita melihat raut-raut wajah seseorang, aduh mungkin dia sedih, jangan kita sampai membuat dia semakin down. Kita tuh harus berusaha untuk mengenali emosi jiwanya, mengenali apa sih yang terjadi dengan dia sehingga kita tuh bisa nyaman, supaya kita itu juga tidak mengganggu seseorang, tidak berasa seperti parasit seperti itu ya. Kemudian mampu untuk membina hubungan dengan orang lain, social skill, interpersonal intelligence. Nah gitu guys, begitu teman-teman. Nah kita harus mampu membina hubungan dengan orang lain karena kita ini memang terlahir sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, begitu. Nah, kemudian emosi dapat ditimbulkan oleh reaksi sosial seperti interaksi antara individu dengan individu lainnya. Kan saya sudah bilang kita itu adalah makhluk sosial. Seperti itu ya teman-teman. Baik, cukup sampai di sini saja penjelasan mengenai kecerdasan emosional spiritual dalam belajar. Sampai bertemu di materi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di rumah saja. 들이지 마.